Yang saya hormati Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, para panelis, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya webinar dengan tema Gerakan Menuju Ekonomi Hijau, Peran Pemerintah, Parlemen, dan Kaum Muda untuk Indonesia. Ini adalah sebuah upaya yang perlu kita apresiasi bersama dalam rangka penyebarluasan informasi kepada publik akan bahaya perubahan iklim dan juga peningkatan kesadaran awareness antar generasi dan antar pemangku kepentingan di Indonesia sebagai bentuk upaya bersama mewujudkan target pembangunan berkelanjutan di Indonesia pasca COVID-19. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Pada bulan November yang lalu, seluruh negara di dunia berkumpul di Glasgow pada acara COP26 UNFCCC. Satu persatu mengemukakan komitmennya dalam penanganan krisis perubahan iklim yang kian semakin nyata di depan mata. Catatan substansi yang cukup krusial dan menjadi diskusi hangat adalah penyelesaian pasal 6 dari Perjanjian Paris atau Paris Agreement terkait dengan peran pendanaan market dan non-market dan agenda to keep 1.5 degrees temperature alive. Adapun hal-hal penting yang disepakati pada COP26 UNFCCC tersebut antara lain adalah penghapusan pengurangan penggunaan batu bara dan subsidi bahan bakar fosil, serta upaya untuk menghasilkan naskah keputusan yang berimbang, balance text antara kewajiban untuk meningkatkan ambisi dan target dalam bentuk mitigasi oleh negara pihak dengan kewajiban pemenuhan komitmen pendanaan oleh negara maju kepada negara berkembang. Segala komitmen ini tentunya harus dibuktikan dengan aksi yang nyata. Para pemimpin dunia harus memenuhi janjinya dalam menangani tantangan perubahan iklim. Hal ini telah lama didorong oleh generasi muda, salah satunya oleh aktivis muda asal Swedia, Greta Thunberg. Bersama ribuan pemuda-pemudi lainnya melakukan protes di Glasgow pada COP26, menuntut para pemimpin dunia untuk tidak lagi berbicara manis, namun melakukan aksi nyata dalam penanganan isu perubahan iklim. Next. Bersamaan dengan itu, kita masih tetap perlu menghadapi dampak krisis akibat pandemi COVID-19. Krisis COVID-19 merupakan krisis multidimensi yang secara fundamental mempengaruhi stabilitas makroekonomi Indonesia dalam 2 tahun terakhir, mengakibatkan kontraksi ekonomi sebesar 2,07% pada tahun 2020, serta meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Isu perubahan iklim dan dampak pandemi COVID-19 ini telah membuat Indonesia tidak lagi sama seperti sebelumnya, sehingga diperlukan langkah luar biasa untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi Indonesia ke posisi sebelum terjadinya pandemi. Untuk menjawab kedua tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mendorong proses transformasi yang salah satu strateginya adalah penerapan pemulihan ekonomi menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada pidato pembukaan, bahwa pemulihan ekonomi secara business as usual tidak akan dapat mengatasi tantangan yang kita hadapi. Untuk itu, ekonomi hijau akan didorong sebagai game changer dalam proses transformasi ekonomi Indonesia. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai backbone strategi pemulihan
yang akan mengantarkan Indonesia menuju ekonomi hijau. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, menetapkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai strategi pemulihan ekonomi tentunya sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, isu perubahan iklim menjadi jangkar atau irisan dari 3 pilar penting pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan prinsip ini, diharapkan trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan dapat diminimalkan. Dengan demikian, aktivitas pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial pada saat yang sama mengurangi emisi gas rumah kaca. Next. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Kedua kerangka ini merupakan dua kebijakan yang saling terkait dan dijalankan bersamaan untuk mengatasi kemungkinan trade-off antara pembangunan ekonomi dan isu-isu lingkungan yang terkait dengan dampak perubahan iklim. Ada 5 sektor atau strategi prioritas utama dalam kerangka PRK, yaitu yang pertama, pemulihan lahan berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan energi berkelanjutan. Yang ketiga, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Yang keempat, pengembangan industri hijau. Serta yang kelima, rendah karbon pesisir dan laut. Dengan menerapkan strategi tersebut, Indonesia diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekaligus mengurangi emisi hingga 27,3% pada tahun 2024 nanti. Di sisi lain, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan bencana dan iklim di 4 sektor prioritas utama, seperti kelautan dan pesisir, perairan, pertanian, dan kesehatan, dengan memperkuat konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, masih dalam rangka merespon berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 serta krisis iklim, Bappenas telah melakukan kajian mengenai kebutuhan investasi pembangunan rendah karbon dari pihak pemerintah dan non-pemerintah. Saat ini, kebutuhan investasi pembangunan rendah karbon dari sektor swasta sebesar 72,2 triliun dan baru terpenuhi sebesar 8-11% atau sekitar 25-34 triliun. Sehingga masih terdapat gap cukup besar dari kebutuhan tersebut yang masih perlu dipenuhi oleh pemerintah. Adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan rendah karbon dari pihak non-pemerintah sebesar 232 triliun rupiah. Saat ini, investasi pembangunan rendah karbon dari pihak non-pemerintah termasuk sektor swasta belum terinventarisasi dengan baik. Mobilisasi investasi pembangunan rendah karbon pasca pandemi COVID-19 dapat difokuskan pada sektor energi terbarukan, pemulihan lahan dan revitalisasi pertanian, serta pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular. Lanjut, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dalam prakteknya perlu disadari bahwa peran dan kerjasama kolektif multi pihak, baik dari pemerintah, parlemen, praktisi, dan akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat merupakan kunci keberhasilan dari pemulihan ekonomi secara hijau. Next, sebagai contoh, pemerintah serta parlemen memiliki andil besar dalam keberhasilan transformasi ekonomi hijau. Perlunya penyusunan dan perbaikan regulasi yang dapat mendorong penerapan sektor-sektor ekonomi hijau, serta mendorong pasar sehingga berimbang terhadap industri
yang mengedepankan prinsip ekonomi hijau. Selain itu, perlunya peningkatan kemudahan akses pendanaan juga dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan transformasi ekonomi hijau. Para praktisi dan akademisi juga memiliki peran penting dalam transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong para praktisi dan akademisi untuk menciptakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian, peran dari dunia usaha sebagai roda penggerak perekonomian negara juga tidak kalah penting dalam keberhasilan Indonesia melakukan transisi ekonomi hijau. Saat ini, perusahaan-perusahaan yang telah listing dalam Bursa Efek diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkelanjutan atau Sustainability Report sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Laporan keberlanjutan tersebut memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan juga lingkungan hidup, termasuk aksi rendah emisi yang dilakukan oleh perusahaan publik yang perlu diumumkan kepada masyarakat. Tidak lupa, masyarakat dan para pemuda sebagai agent of change dapat berperan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman tentang pentingnya transformasi ekonomi hijau dengan menerapkan perilaku bijak dalam konsumsi, mengedepankan gaya hidup berkelanjutan, dan mendukung produk-produk yang ramah lingkungan. Indonesia juga perlu memiliki tokoh-tokoh pemuda atau kereta-kereta Indonesia yang mampu menyuarakan pentingnya perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun global. Next. Pemerintah akan terus mendorong dan memfasilitasi inovasi dan inisiatif dari berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia. Kolaborasi dan komunikasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci yang memastikan proses transisi menuju ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim supaya dapat dilakukan dengan baik. Akhir kata, saya kembali mengucapkan selamat atas terselenggaranya webinar Gerakan Menuju Ekonomi Hijau, Peran Pemerintah, Parlemen, dan Kaum Muda untuk Indonesia ini. Semoga berbagai informasi yang dibagikan pada hari ini beserta diskusi yang akan dilakukan dapat menghasilkan dampak positif yang mendorong peran antar generasi dan antar pemangku kepentingan di Indonesia dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi hijau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap sehat, senyum, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.